Kau gantung jasadku, part 3. Suara motor Lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Bude. Kali ini kami lebih banyak melamun daripada mengobrol seperti saat berangkat tadi. Cerita Mbah Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti santet yang meneror keluarga Nilam. Ternyata dunia ini tidak hanya luas tapi juga dalam. Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui dan terlalu dalam untuk dijangkau. Kamu masih kepikiran cerita Mbah Sarmi? Tanya Lintang dengan suaranya yang menyatu dengan angin perjalanan. Iya, ternyata ada cowok yang kayak begitu ya. Seharusnya pasangan itu ada untuk melengkapi hidup, bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu, jawabku. Mendengar suaraku yang sedikit parau, Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar, gak apa-apa ya, ucap Lintang. Mau kemana emang? Tanyaku. Sebentar saja, searah kok, temenin ya. Aku mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian, tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati. Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang. Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku hingga akhirnya Lintang memarkirkan motornya di alun-alun. Mau ngapain kesini Tang? Tanyaku bingung. Minum es degan, ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkannya di motornya. Aku melihatnya terus mengiranya bercanda. Namun ternyata Lintang serius. Dia memesan 2 es degan dan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu. Serandom ini? Tanyaku. Iya, gak apa-apa kan? Balas Lintang. Aku berkali-kali menoleh pada Lintang, namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami. Tapi mungkin ini ada baiknya. Tepat setelah tegukan pertama, aku merasa seperti bebanku dan rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit. Awas betah, ucap Lintang menggodaku. Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya. Kadang memang harus random ini, gak harus ada rencana, gak harus banyak yang dipikirkan. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita. Aku mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku. Kok jadi melankolis begini sih? Tanyaku. Kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ngaso, balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa. Lintang menyeruput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. Ikut aku bentar, ucapnya. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu dan mengambil selayar dari tasnya. Tang, jangan bilang. Udah ngikutin aja. Kamu juga penasaran pingin nyobain kan? Balasnya. Aku tertawa menutupi mulutku menanggapi kelakuan random Lintang. Tapi dia benar. Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini, namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. Tahu kan aturannya? Tanya Lintang. Berdoa ngucapin keinginan, gak boleh ngintip, dan jalan lurus melewati di antara 2 pohon beringin itu. Iya, pinter. Jangan jauh-jauh, ucapku. Tenang, aku ikutin terus dari belakang, jawab Lintang. Aku memulainya. Sepanjang jalan, aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini, aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah, kuraba dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba Lintang memanggilku. Kinan, mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa. Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan.
Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh hingga hampir menabrak sekumpulan orang. Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis. Namun tepat sebelum sampai kembali, Lintang menarik tanganku lagi tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi. "Sekali lagi ya," ucap Lintang. Aku mencoba menolak, tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku. "Udah Lang, malu." "Tenang, malunya bagi dua sama aku," ucap Lintang santai. Aku mengikuti permainannya, namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah, namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. "Kinan, itu suara Lintang. Suaranya cukup jauh di hadapanku. Aku tahu arah suara itu dari mana dan mengikutinya." Sekali lagi Lintang memanggil namaku dan aku mengikuti kemana arah suara itu hingga tiba-tiba aku terhenti dan menabrak seseorang. "Kinan," terdengar suara Lintang di hadapanku. Aku mengambil kesimpulan yang aku tabrak itu adalah Lintang. Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak. Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin sesuai dengan harapan kita. Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang. Belum pernah aku mencium aroma parfum sedekat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat? Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukkan hati semua yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu, ucap Lintang lagi. "Maksud kamu apa, Lintang?" "Aku cuma ngasih tahu, aku ada di sini. Jangan pernah meragukan kehidupan, karena bisa jadi aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi," ucap Lintang. Aku tersenyum. Kini aku mengerti maksud Lintang. Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. "Thanks ya Lintang," ucapku. "Ada kejutan lagi. Coba buka penutup mata kamu," balas Lintang. Aku menurutinya dan menurunkan penutup mataku. Dan benar, bintang tak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku. Jantungku semakin berdegup kencang, namun ia segera menggeser tubuhku dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku. Aku berada di tengah-tengah beringin kembar, persis dengan tempat yang kutuju. Mungkin ini hanya mitos, tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini. Tak hanya itu, merahnya langit kota ini membuatku tak mampu menghentikan senyumku. Seandainya bisa, aku ingin bilang pada Lintang, "Terima kasih Lintang, atas pemandangan indah ini dan semua usaha yang kamu lakukan untuk membuatku tenang." Namun aku mengurungkan niatku dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa itu. "Kinan," Lintang memanggilku lagi. Kali ini suaranya seperti sedikit ragu. "Boleh nggak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali?" tanya Lintang sambil menggaruk kepalanya. Aku menoleh padanya masih dengan senyuman di wajahku. Tapi kali ini aku tahu. Aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. "Hei, masih bisa-bisanya nanya begitu setelah semua yang kamu lakukan ini? Please, ajak aku ke sini lagi. Tunjukin pemandangan seindah ini lagi. Entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu." Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku. Mungkin di kamar nanti aku akan senyum-senyum sendiri dan meneriakkan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal. "Boleh." Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku. Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang. Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Bude. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket, namun mengantarku hingga rumah Bude dan berpamitan. "Gak takut kesasar?" tanyaku. "Kayaknya aku bakal sering kesini kan? Jadi mau gak mau aku harus hafalin jalan masuk ke kompleks ini," jawab Lintang. Sekali lagi aku tersenyum. Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang kualami sejak kemarin. Santi terlihat mulai sehat.
Ia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur. "Udah sehat, San?" tanyaku. "Sudah, Kinan. Maaf ya ngerepotin," balasnya. "Gak ada yang ngerepotin kok, San. Bude malah seneng kalau rumahnya rame. Iya kan, Bude?" ucapku. "Iya, sebenarnya Kinan sudah Bude minta untuk tinggal di sini saja. Tapi dia bilang kampusnya jauh." "Maaf ya, Bude. Tapi tiap libur Kinan pasti pulang ke sini kok." Iya, Bude ngerti. Udah sana bersih-bersih, kita makan." Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang tanpa membahas yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya. Aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai. Aku tertidur dengan cepat malam itu. Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam membuatku lelap dengan seketika. Sayangnya, aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman. Lampu kamar memang sudah dimatikan, tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah, aku masih bisa melihat dengan jelas jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Saat itu, aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah. Namun bukannya dalam posisi tidur, Santi malah terlihat duduk dengan tatapan yang kosong. "San, gak tidur?" tanyaku. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah tidak mendengar suaraku. "San, kamu gak apa-apa?" panggilku lagi. Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan matanya yang menatap tajam ke arahku. Suara gemertak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi. Seketika tubuhku merinding dan tubuhku sulit untuk bergerak. Aku mencoba berteriak, namun entah mengapa tidak ada suara dari pita suaraku. Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya dan memperhatikan mataku baik-baik. Sekilas aku mengira ia akan mendekat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Santi kembali merebahkan tubuhnya dan tidur dengan memunggungiku. Aku berniat keluar memanggil Bude, namun aku melihat Santi sekali lagi. Ia tidur dengan tenang seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur dibanding harus membangunkan Bude malam-malam begini. Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam. "San, benar udah sehat?" tanyaku memastikan kepadanya sebelum berangkat ke kampus. "Udah Kinan, tenang aja, gak usah khawatir," balasnya dengan penuh percaya diri. Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengan menggunakan motornya. Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran, tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini. Apalagi saat teringat kejadian semalam. Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan Santi berbeda. Dia selesai duluan, kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. "Naik apa ke sini?" Tiba-tiba Lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas. "Naik motornya Santi. Paling dia udah nungguin di depan," balasku. "Tapi pulang ke rumah Bude kan? Gak ke kos?" tanya Lintang dengan wajah yang khawatir. "Iya, tenang aja. Nanti kalau masalah kos udah diberesin sama Mas Danan, katanya Mas Wiro mau SMS aku," jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan. "Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan?" tanyaku. "Ya elah, gak peka banget nih cewek. Ya nemenin lah. Kalau gak bisa nganterin pulang, nganterin sampai depan juga gak apa-apa," jawab Lintang dengan santainya. Aku tertawa mendengar jawabannya. Aku sudah tahu maksudnya, tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya rasanya sedikit berbeda. Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan, namun Santi tidak terlihat di sana. Beruntung ada Lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku. "Coba Santi di SMS, jangan-jangan kamu ditinggal," ledek Lintang. "Enak aja, Santi gak kayak gitu," balasku.
Namun sesuai kata Lintang, aku segera mengirim SMS padanya menanyakan kabarnya. Namun tidak ada balasan. Kami menunggu hingga hampir 1 jam. Namun keberadaan Santi tidak muncul juga. Coba cek motornya, masih diparkir apa sudah nggak ada? Tanya Lintang. Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan. Kami pun mengecek keberadaan motor Santi, namun masih terparkir dengan kondisi yang sama persis seperti tadi pagi kami parkirkan. Masih ada Lintang. Tapi kok jam segini dia belum keluar ya? Ucapku heran. Lintang hanya menaikkan bahunya dan menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli. Minum dulu nih, haus kan? Makasih ya Tang. Aku meminum pemberian Lintang sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi. Santi gak mampir ke kos kan? Tanya Lintang tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Memang itu yang kutakutkan saat ini. Sembari menunggu, akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada Lintang. Semalam ada yang aneh sama Santi, ucapku. Aneh gimana? Aku kebangun jam 3 pagi. Dan Santi duduk dengan aneh di kasurnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arahku. Wajahnya kelihatan seram, ucapku. Serius kamu? Terus gimana? Ucap Lintang yang raut wajahnya mulai berubah. Udah gitu aja. Setelahnya dia kembali tidur dan memunggungiku. Paginya dia baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa, jelasku. Lintang terlihat berpikir, aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Santi pergi ke kos. Aku mau cek ke kos, jawabku sambil segera mengangkat tasku. Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu, tanya Lintang. Cuma ngecek, Santi ada di sana atau enggak. Kalau nggak ada ya kita balik, jawabku. Ya udah aku temenin. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. Kunci pagarnya kebuka Kinan, ucap Lintang. Aku memperhatikan ke dalam rumah, terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada orang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam Tang, jangan-jangan itu Santi, ucapku. Jangan Kinan, jangan masuk, ucap Lintang. Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang dan masuk ke dalam rumah itu. Santi, kamu di dalam? Teriakku. Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Lintang terus menyusul dan ikut berteriak. Santi, kalau kamu di dalam jawab, tambah Lintang. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seseorang mengintip dari celah gorden lalu menyingkir. Ada orang di kamar Santi, ucapku. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku, akhirnya ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih terang. Santi, panggilku sambil mengetuk kamar Santi. Tidak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah, namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. Aku masuk ya, ucapku mencoba memastikan apakah ia ada di dalam kamar. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu padaku. Aku membuka pintu kamar Santi perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan Mas Danan menjemput Santi. Merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi aku yakin ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Nggak ada siapa-siapa Kinan, ucap Lintang. Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah ini, berarti ia ada di mana? Perlahan, aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang menutup kembali pintunya, namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup.
Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang, Lintang, ucapku. Lintang setuju. Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun tepat sebelum sampai pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara, Tang, ucapku. Di kamar belakang ya? Aku mengangguk. Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali dan berpikir untuk mengecek kamar belakang. Kinan, perasaanku gak enak. Kita cari orang lagi, Mas Wiro atau siapa. Lagian, sudah mau maghrib, ucap Lintang. Sebenarnya aku setuju. Namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang, gak salah lagi, ucapku. Lintang menghela napas mendengar reaksiku. Ya udah, kamu nunggu di sini, gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi, ucap Lintang. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di kamar depan pintu rumah. Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan. Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas. Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu. Itu benar Santi, tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu ngapain, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan, ucapku. Kita nggak bisa biarin dia kayak gini, ucap Lintang. Aku setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan mencoba membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik sifat santainya, seorang Lintang ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang. Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang. Namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia bacakan. Tinggalkan tubuh Santi, perintah Lintang dengan suara yang gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan menatap dari depan kaca jendela seolah menahan kami untuk keluar. Tubuhku gemetar. Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. Lintang, di luar ada pocong, ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai situ, tak jauh dari posisi Santi, tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan, dengan tali menggantung di lehernya. Itu roh Nilam, tanya Lintang. Aku memperhatikannya lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan Mbah Sarmi. Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah. Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus. Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang, ucap Lintang. Aku ingin menjawab, namun tiba-tiba suaraku tidak bisa keluar. Tiba-tiba tubuhku panas dingin, sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh pada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. Lintang, tolong. Aku ingin berkata seperti itu. Namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh. Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku.
Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang mengelilingi aku dan Lintang dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan. Bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan diri. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami. Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca jendela mulai bergetar, dan suara benda yang pecah dari arah dapur, suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tidak bisa mempertahankan kesadaranku. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Benar mas, ada orang. Aku kenal suara itu. Itu suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat. Saat itu, aku melihat senyum di wajah Lintang. Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini. Aku tahu itu adalah suara Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih tegas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Ketika aku kembali bisa menguasai tubuhku, kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. Makasih Mas Cahyo, ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang. Sudah tenang saja, habis ini semuanya akan kembali tenang, balas Mas Cahyo. Tak beberapa lama, aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Itu siapa? Tanyaku pada Mas Cahyo. Dia orang yang minta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini. Jawab Mas Cahyo. Aku tak menyangka. Ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan kebetulan, melainkan ada seseorang yang minta bantuan mereka. Dia siapa? Tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. Mbak Vera. Mendengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu, menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah itu terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal. Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang akan kalian lawan. Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang ia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuatku dan Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan hanya dengan gertakannya. Nilam, ada yang mau ketemu, ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. Maafin aku Nilam, suara Mbak Vera terdengar parau mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini. Maafin aku Nilam. Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya sehingga air mata menetes di lantai rumah itu. Mas Danan, Mas bisa nolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang? Ucap Mbak Vera setengah memohon pada Mas Danan. Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam. Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu, ucap Mas Danan. Maksud Mas Danan? Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang, karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira masih menahannya di sini. Mereka yang mengganggu penunggu kos dan membakar dendam roh Nilam. Jelas Mas Danan. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo, berharap ada penjelasan lainnya.
Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup, ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nila mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan membacakan doa pendek dan seketika wajah Roh Nila berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam padamu. Kita teman, jadi jangan merasa bersalah lagi. Itu yang mau Nilam sampaikan, ucap Mas Danan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. Setelah semua yang aku lakukan, kamu masih menganggap aku teman, ucap Vera. Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban yang Mbak Vera tanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri, tapi rasa bersalah menghantuinya, bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun, ucap Mas Cahyo. Akhirnya aku mengerti, tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo adalah menyelamatkan Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. Sudah Mbak Vera, kita anterin Nilam supaya bisa tenang ya, ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa menghantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita yang mengerikan. Aku menarik nafas lega mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. Mas Wiro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang lebih aman dulu. Masih ada yang harus kami selesaikan, ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan membawaku, Santi dan Vera untuk menunggu di angkringan Mas Wiro. Tepat sebelum meninggalkan rumah, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin saja Mas Cahyo dan Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini. Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu. Seingatku, saat masuk tadi, aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamannya? Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami. Setidaknya sampai kami semua mulai tenang. Matur nuwun yo Mas Wiro, sudah hampir ngompol tadi aku, ucap Lintang sambil menyeruput teh hangat di gelasnya. Hus, jaim dikit kenapa Mas Lintang? Lagi Anda Mbak Kinan tuh, balas Mas Wiro. Mbu Mas, emang gitu kenyataannya. Kalau Mas Wiro nggak datang tadi, nggak tahu bakal jadi apa kami tadi, balas Lintang. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka sambil membantu Santi meminumkan teh hangatnya agar setidaknya bisa memulihkan kondisinya. Maafin Yakinan, aku nggak nyangka setan itu masih mengikuti aku, ucap Santi. Sudah nggak usah dipikirin. Semoga aja setelah ini semua sudah selesai, ucapku sambil menatap Mbak Vera. Aku menatapnya sedang melamun sambil tersenyum bersama segelas teh hangat di tangannya. Sepertinya bebannya sudah benar-benar terangkat. Mas Wiro, pisang gorengnya masih sebakul ya? Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres masalahnya Mas? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo duduk di dekat Mbak Vera dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya, ucap Mas Cahyo. Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya, sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan, dan benda-benda lain berupa kertas dan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja, aku sudah merinding. Bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki jahat yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu. Mas Danan, berarti kosan sudah aman untuk kami tinggali. Kita bisa tidur di sana malam ini? Tanyaku memastikan. Sudah, tapi jangan lupa berdoa terus.
Supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk yang berniat buruk, jawab Mas Cahyo. Berarti sudah nggak ada makhluk halus di rumah itu. Santi ikut memastikan. Bukan nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih ada, jelas Mas Danan. Ingat sosok yang menyerupai Mbak Arini yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin. Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam ini aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberi kabar ke Bude. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang berada di motor lintang menuju rumah Mbak Sarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi. Dari jauh, aku melihat Mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. "Kula nuwun, Mbah. Permisi, Mbah," ucapku sambil salim kepada Mbak Sarmi yang disusul oleh Lintang. "Ngelamunin apa, Mbah?" tanya Lintang mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawabnya dengan senyuman. "Mbah sudah dengar ceritanya belum?" tanyaku. Mbah bergeser sedikit dan mempersilahkan untuk duduk. "Nilam sudah tenang ya, Nduk?" ucap Mbah Sarmi. "Iya, Mbah, tahu dari siapa?" tanyaku heran. "Mas Danan sama Mas Cahyo ya?" ucap Lintang mencoba menebak. Mbah tersenyum lagi. "Kok kamu tahu?" tanyaku pada Lintang. "Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo?" jawab Lintang. Benar ucapan Lintang. Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana, namun aku ragu Mbah bisa menghabiskan itu semua. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. "Syukur, Dok, kamu sudah bisa tenang di alam sana," ucap Mbah Sarmi sambil beberapa kali menatap langit. Setelah beberapa lama berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Seorang wanita turun di sana. Aku memperhatikan wanita itu dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. "Wah, Kinan, Lintang di sini juga," ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat bingung. "Aku Vera, Mbah, temennya Nilam," ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi. Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-elus rambut Mbak Vera. "Ya ampun, Duk, sudah lama banget. Kenapa baru mampir ke sini?" ucap Mbak Sarmi. "Maafin Vera, Mbah. Vera punya salah sama Nilam. Tapi sekarang semua sudah selesai," jelasnya. "Nilam gak marah sama kamu. Mbah pengen bilang itu, Nduk." Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi. Mbak Vera pun segera memeluk Mbak Sarmi. "Maafin Vera ya, Mbah." Tidak banyak kata-kata setelahnya. Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang. Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda kebaya berwarna hijau. "Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera. Dia bilang pengen beliin Mbah kebaya warna hijau. Katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain," ucap Mbak Vera. "Nilam masih inget tak, Nduk?" ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan. Sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka. Mungkin kami akan sering mampir ke tempat ini sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbah Sarmi. "Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk?" tanyaku pada Lintang. Lintang menggeleng. "Terus kemana?" "Ada tempat seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak?" tanya Lintang. Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kos, lalu ambil jaket. Terus kita berangkat. "Emangnya mau ngapain kita ke sana?" tanyaku. Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana. Kalau yang namanya Kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu,
ucap Lintang yang segera menarik tanganku menuju ke motornya. Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah. Tidak ada respon lain yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang. Tapi sepertinya aku tahu kalau di balik lemnya itu, Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku.